Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin itu memperkenalkan diri. Nama Dio Wibowo, NIT 0820020102, kelas D4 TPKA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas termodinamika. Yang pertama, ukuran prestasi mesin refrigerasi. Untuk ukuran prestasi sebuah mesin refrigerasi dapat diukur menggunakan beberapa parameter. Salah satunya koefisien prestasi atau COP. Yang kedua, COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi refrigerasi. Untuk COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi refrigerasi, parameter-parameter yang digunakan untuk menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Adi Wibowo, NIT 0820020102, kelas D4 RPKA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas termodinamika. Yang pertama, ukuran prestasi mesin refrigerasi. Ukuran prestasi sebuah mesin refrigerasi diukur menggunakan beberapa parameter. Salah satunya adalah koefisien prestasi COP. Selanjutnya COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi refrigerasi. Untuk masing-masing COP ini ukurannya digunakan untuk kinerja mesin refrigerasi. Untuk definisinya, COP Carnot. Koefisien prestasi Carnot adalah ukuran efisiensi ideal dari mesin refrigerasi. Mesin refrigerasi Carnot bekerja antara dua isospecial thermal panas dan dingin dan memberikan nilai maksimum teoritis untuk efisiensi refrigerasi. Untuk rumusnya, TC per TA dikurangi TC. TC adalah suhu reservoir dingin dalam Kelvin, dan TA adalah suhu reservoir panas dalam Kelvin. Selanjutnya COP aktual. Untuk definisinya, guna untuk mengukur efisiensi aktual dari refrigerasi yang digunakan di dunia nyata. Untuk rumusnya, COP aktual panas yang dihapuskan atau daya listrik yang digunakan. Selanjutnya, efisiensi refrigerasi. Definisinya, untuk mengukur sejauh mana mesin refrigerasi dapat menghapus panas dari ruangan atau benda yang didinginkan. Ini juga dapat dinyatakan sebagai rasio antara kerja yang dihasilkan oleh mesin refrigerasi dengan panas yang diambil dari ruangan atau benda yang didinginkan. Rumusnya, panas yang dihapuskan atau kerja yang dihasilkan daya listrik yang digunakan. Superheat dan subcooled pada sistem refrigerasi kompresi uap. Untuk definisinya superheat, merujuk pada kondisi di mana refrigeran telah melewati titik jenuhnya dan masih memiliki energi panas tambahan. Untuk kinerja sistemnya, superheat dapat meningkatkan efisiensi siklus refrigerasi. Ini karena refrigeran superheat yang memasuki kompresor lebih mudah dikompresi, mengurangi resiko kesalahan pada kompresor, dan meningkatkan kapasitas pendinginan. Namun superheat yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan efisiensi karena peningkatan konsumsi energi kompresor. Subcooled, definisinya merujuk pada kondisi di mana refrigeran berada di bawah suhu jenuhnya. Artinya, refrigeran masih memiliki fase cair dalam campuran gas cairnya. Untuk kinerjanya, peningkatan efisiensi siklus refrigerasi ini karena refrigeran yang cair lebih efisiensi dalam menyerap panas dari ruang dingin atau beban pendinginan. Halnya rasio kompresi, efek refrigerasi, kapasitas pendinginan, kalau dibuang di kondensor, kapasitas pemanasan, dan kerja kompresor. Yang pertama, rasio kompresi. Definisinya perbandingan antara tekanan tinggi yang dihasilkan oleh kompresor dengan tekanan rendah pada awal siklus kompresi. Untuk pengaruh kinerja sistem, rasio kompresi yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi termodinamika sistem refrigerasi kompresi uap. Namun harus diingat bahwa rasio kompresi yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan peningkatan suhu akhir kompresi yang dapat mempengaruhi efisiensi dan memerlukan penanganan yang lebih cepat untuk mencegah overheating. Efek refrigerasi. Definisinya efek refrigerasi adalah jumlah panas yang dihapuskan dari ruang dingin atau benda yang didinginkan siklus refrigerasi. Untuk kinerja sistem,
salah satu parameter yang menunjukkan kemampuan sistem untuk memberikan pendinginan. Selanjutnya kapasitas pendinginan atau cooling capacity. Untuk definisinya jumlah panas yang dapat dihapuskan dari ruang dingin dalam suatu periode siklus fabrikasi. Kinerja sistemnya ini menunjukkan seberapa besar beban pendinginan yang dapat ditangani oleh sistem. Jadi kapasitas pendinginan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dapat menjaga suhu ruangan. Selanjutnya kalau dibuang di kondensor. Definisinya jumlah panas yang dibuang dari sistem pada kondensor yaitu bagian dari siklus fabrikasi melepaskan panas yang diambil dari ruang dingin atau benda yang didinginkan. Kinerja sistem. Kalor yang dibuang di kondensor berkaitan dengan efisiensi sistem. Selanjutnya kapasitas pemanasan atau heating capacity. Definisinya kemampuan sistem untuk menyediakan panas yang sering kali diperlukan dalam sistem pemanas atau pompa panas. Kinerja sistemnya, kapasitas pemanasan penting jika sistem dapat berfungsi sebagai pemanas tambahan. Contoh, dalam pompa panas, kapasitas pemanas menjadi parameter yang signifikan. Selanjutnya, kerja kompresor. Definisi, energi yang diperlukan oleh kompresor untuk mengompres refrigeran dari tekanan rendah ke tekanan tinggi selama siklus fabrikasi. Pengaruh kinerja sistem. Kerja kompresor merupakan kontributor utama terhadap konsumsi daya sistem refrigerasi. Nah, ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem refrigerasi kompresi uap. Yang pertama, tekanan kerja berlebih atau overpressure. Dampaknya jika tekanan kerja sistem berlebihan dapat menyebabkan kelebihan beban pada komponen-komponen sistem seperti kompresor. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada komponen dan penurunan efisiensi sistem. Yang kekurangan refrigeran. Dampak kekurangan refrigeran dapat mengakibatkan penurunan kapasitas pendinginan sistem. Selanjutnya, non-condensable gas dalam sistem. Dampaknya keberadaan non-condensable dalam sistem dapat menghambat proses kondensasi pada kondensor. Ini mengakibatkan penurunan efisiensi sistem dan peningkatan tekanan kondensor. Fungsi dari kompresor adalah salah satu komponen fungsi dalam sistem refrigerasi kompresi uap. Bertujuan mengonversi refrigeran dari fase uap ke fase cairan dengan meningkatkan tekanan dan temperaturnya. Berikut fungsi utama dari kompresor dalam sistem refrigerasi. Yang pertama, kompresi gas. Fungsi kompresor bertanggung jawab untuk menghisap refrigeran berupa gas atau uap dari evaporator dan mengompresnya. Proses ini dapat mengakibatkan peningkatan tekanan dan temperatur gas refrigeran sehingga menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk membuang panas di kondensor. Yang kedua, meningkatkan tekanan. Fungsinya kompresor meningkatkan tekanan gas refrigeran agar dapat berpindah ke kondensor. Peningkatan tekanan ini memungkinkan refrigeran mengalir melalui siklus sistem refrigerasi, kemungkinan perpindahan panas dan pendinginan yang efisien. Selanjutnya, meningkatkan temperatur. Seiring dengan peningkatan tekanan, kompresor juga meningkatkan temperatur gas refrigeran. Temperatur yang tinggi ini untuk menjaga panas yang dihasilkan di kondensor pada tingkat yang memadai untuk membuang panas ke lingkungan. Selanjutnya, mempertahankan aliran. Kompresor memastikan aliran gas refrigeran yang terus-menerus melalui siklus sistem memungkinkan refrigeran berpindah dari evaporator ke kondensor dan melibatkan seluruh pendinginan. Selanjutnya, memberikan daya pada sistem. Kompresor memerlukan daya untuk menjalankan proses kompresi. Oleh karena itu, kompresor berperan sebagai motor yang memberikan daya untuk memulai siklus refrigerasi. Selanjutnya, menyebabkan peningkatan energi. Kompresor menyebabkan peningkatan energi pada refrigeran yang nantinya akan dilepaskan di kondensor. Selanjutnya, menjaga aliran satu arah atau unidirectional flow. Fungsinya kompresor dirancang untuk menjaga aliran refrigeran bergerak dalam satu arah, memastikan bahwa proses pendinginan dapat secara langsung, efisien, dan sesuai dengan siklus termodinamika yang diinginkan. Dengan fungsi-fungsi yang sudah dijadikan, kompresor menjadi salah satu komponen kunci dalam sistem refrigerasi yang memungkinkan siklus pendinginan untuk beroperasi secara efisien. Jenis-jenis kompresor, terutama kompresor piston atau reciprocating kompresor. Deskripsi. Kompresor ini menggunakan piston yang bergerak maju mundur dalam silinder untuk mengompres refrigeran. Aplikasinya bisa digunakan pada sistem pendingin rumah tangga, AC, jendela, dan beberapa sistem induksi kecil.
Selanjutnya kompresor scroll atau scroll kompresor. Kompresor ini menggunakan dua spiral atau scroll yang berputar bersamaan, menciptakan zona bertekanan yang mengompres refrigeran. Pengaplikasiannya AC rumah, sistem pemanas, dan beberapa sistem pendinginan komersial. Selanjutnya kompresor putar atau rotary compressor. Deskripsi kompresor ini memiliki rotor yang berputar di dalam casing, menghasilkan penempatan refrigeran saat rotor berputar. Pengaplikasiannya di AC split, sistem komersial, dan industri ringan. Selanjutnya kompresor screw putar. Rotary screw compressor. Deskripsinya gabungan dari prinsip scroll dan putar, di mana salah satu scroll tetap dan yang lainnya berputar untuk menciptakan penempatan. Pengaplikasiannya umumnya digunakan pada AC split dan sistem pemanas. Selanjutnya kompresor sentrifugal atau centrifugal compressor. Kompresor ini menggunakan roda sentrifugal untuk mengembangkan navigasi. Pengaplikasiannya sistem aviasi industri, mesin pendingin besar, dan aplikasi industri lainnya. Selanjutnya kompresor scrub atau screw compressor. Deskripsi untuk kompresor ini menggunakan dua skrup yang berputar bersamaan, mempresikan refrigeran di antara mereka. Pengaplikasiannya AC sentral, industri petrokimia, dan sistem pendinginan komersial besar. Selanjutnya, kompresor putar tunggal atau single screw compressor. Deskripsinya, kompresor ini menggunakan satu skrup utama dan pembantu, menciptakan ruang yang terus menyempit untuk mengompres refrigeran. Pengaplikasiannya sistem pendinginan komersial dan industri. Selanjutnya, kompresor vortex atau vortex compressor. Kompresor ini menggunakan prinsip vortex atau pusaran untuk mengkompres gas. Pengaplikasiannya aplikasi kecil hingga menengah seperti kulkas dan sistem rumah tangga. Selanjutnya prinsip kerja kompresor. Prinsip kerja kompresor yaitu ketika torak dari pompa ditarik ke atas, tekanan yang ada di bawah silinder akan mengalami penurunan di bawah tekanan atmosfer sehingga udara akan masuk melalui celah batu atau flap dari kompresor tersebut. Selanjutnya piston displacement. Piston displacement atau pergeseran piston adalah istilah yang merujuk pada volume total yang diberikan oleh piston pada setiap putaran dalam kompresor piston pada sistem refrigerasi kompresor uap. Ini menggambarkan kompresor dan membantu dalam menentukan berapa banyak refrigeran yang dapat dihisap dan dikompres dalam satu siklus kerja. Selanjutnya, efisiensi volumetrik. Parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kompresor dapat memindahkan volume gas refrigeran secara efisien selama satu siklus kerja. Selanjutnya, clearing factor dari kompresor. Parameter yang digunakan menggunakan volume mati atau ruang kosong di dalam silinder kompresor piston dalam sistem kompresi uap. Faktor clearance menunjukkan presentasi ruang di dalam silinder yang tidak dapat diisi oleh refrigeran selama proses kompresi. Hubungan antara volume refrigeran yang dikompresi atau kerja yang dilakukan kompresor dapat dinyatakan dalam hubungan termodinamika pada dasar siklus kompresi. Umumnya untuk proses isentropik atau proses tanpa bilangan atau penambahan panas, hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan hukum Boyle dan hukum termodinamika lainnya. Sehubungan ini menunjukkan bahwa ketika volume refrigeran dikompresi, kerja yang dilakukan oleh kompresor dapat dihitung berdasarkan proses isentropik pada diagram PV. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.